Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi anak-anak sekalian, hari ini kita kembali bertemu di pelajaran matematika ya. Iya, Pak. Oke. Sebelum kita jauh berbicara tentang kelanjutan materi kita pada hari ini, saya ingin cek siapa yang tidak masuk. Siapa yang tidak ada? Ketua kelas? Ketua kelas, siapa yang tidak masuk hari ini? Rijal. Bu ya. Siapa? Rijal. Rijal. Siapa lagi? Arya. Muhammad Arya. Ada keterangan ini, ada yang tahu kenapa bisa? Tidak, Pak. Rehan. Siapa? Rehan. Abisari. Khairul. Saya lihat Rehan ini agak sebelah malas belakangan. Dia Pak. Khairul. Muhammad Arya juga tidak ada ya. Jadi yang lain ada semua. Nafisari. Bisa juga tidak ada. Esa. Fadila. Nurfadila. Novi Sakis, Nur Fadila, atau Nur Fadila mau lihat? Nurfadila. Nur Fadila tadi. Oke. Wilda. Oh Wilda juga. Idris, mana Idris? Ada bukan tak? Ya, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjut, kita berharap bahwa semoga proses pembelajaran kita hari ini bisa terlaksana dengan baik ya. Oke, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Apalagi? Sistem persamaan linear dua variabel. Saya lupa kalau saya mengajar di kelas 9 fungsi kuadrat. Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ada yang masih ingat yang kita pelajari sebelumnya? Menyelesaikan SPLDV dengan cara eliminasi. Apa? Dengan cara Menyelesaikan SPLDV dengan cara eliminasi ya. Bapak yakin dan percaya bahwa materi yang kita laksanakan sebelumnya itu kalian semua sudah paham. Nah, tapi sebelum kita elaborasi untuk pelajaran kita pada hari ini, kita elaborasi lebih jauh. Ini sudah tersusun ke beberapa kelompok ya. Ya ada 4 kelompok. Jadi sebentar proses pembelajaran kita itu kita akan laksanakan dengan cara berkelompok. Bapak akan berikan lembar kerja. Bapak berharap lembar kerja itu bisa dikerjakan dengan baik ya. Oke. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu tadi disampaikan sama ketua kelas bahwa kita sudah belajar tentang bagaimana menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi. Ada yang masih ingat apa itu eliminasi? eliminasi adalah menghapus atau Menghilangkan koefisien dari salah satu variabel. Karena ini adalah sistem persamaan linear dua variabel, otomatis persamaan linearnya itu lebih dari satu. Ya, otomatis persamaan linearnya lebih dari satu. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang metode eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Pada hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya. Ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan peserta didik itu bisa menyelesaikan himpunan penyelesaian atau mendapatkan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi substitusi. Ada istilah baru, ya.
pertemuan yang lalu kita belajar tentang metodologi eliminasi. Pada pertemuan kita hari ini disebut dengan metode eliminasi substitusi. Jadi ada yang disebut dengan metode eliminasi dan substitusi. Kalau eliminasinya apa? Menghapus koefisien dari variabel. Menghapus koefisien dari variabel. Sedangkan substitusi itu artinya berdasarkan bahasa ya, bahasa mana? Substitusi itu artinya mengganti. Substitusi itu artinya mengganti. Ya, jadi substitusi itu artinya sama dengan mengganti. Ini ya. Untuk supaya proses pembelajaran kita itu bisa berjalan, coba buka bukunya halaman 36. Buka bukunya halaman 36. Sudah lihat? Ya. Di situ terlihat metode eliminasi substitusi. Sudah lihat? Sudah lihat semua? Sudah lihat? Saya mau lihat di bukunya. Apakah betul kalian sudah buka di halaman 36? Oke. Oke, good. Kalau kalian perhatikan di halaman 36 metode eliminasi substitusi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar eliminasi ya. Kita menghapus koefisien dari salah satu variabel, menghilangkannya. Ya, menghilangkannya itu ada dua cara. Kita bisa mengurangkan atau menjumlahkan. Ya. Untuk menghilangkannya kita mengurangkan atau menjumlahkan. Kapan dikurangkan? Kalau tandanya sama. Kalau tandanya sama. Misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Kapan dijumlahkan? Kalau tandanya berbeda. Tandanya berbeda. Kayak dikerja sama apa ya? Nur Fadila, tapi saya dia tidak hadir. Yang duduk di sini. Oh iya Pak. Nur Fadila. Ini kerja sama Nur Fadila itu contoh soal yang bawa berikan sama dia. Dia bertanya, bagaimana Pak kalau seperti ini bukan kasusnya? Tandanya berbeda. Saya bilang kalau tandanya berbeda, yang dilakukan apa? Supaya terhapus koefisiennya diapakan? Dijumlahkan. Nah setelah dijumlahkan, kemudian disamakan. Setelah setelah disamakan, maka tinggal dikurangkan yang lain. Ya, koefisien dari variabel yang lain itu tinggal dikurangkan atau dijumlahkan. Oke. Kalau kalian lihat di halaman 36 bisa dilihat ada contoh soal ya, ada contoh satu. Selesaikanlah sistem persamaan linear dua variabel berikut. X tambah Y sama dengan 13 dan X kurang Y sama dengan 5. Ya, jadi Bapak sekali disampaikan menyelesaikan soal matematika itu tidak selesai hanya dengan membaca, tidak. Harus banyak berlatih ya, harus banyak latihan. Nah, contohnya apa tadi? Contoh soalnya apa? 2x tambah y sama dengan 13. 2x tambah y sama dengan 13. Sama dengan 13. Kemudian x sama dengan y sama dengan 5. sama dengan 5. Perhatikan. Ini kan berbeda tanda kan? Yang di atas penjumlahan, yang di bawah pengurangan. Perhatikan variabel ada yang sama koefisiennya enggak? Apa itu? Nah, variabel y memiliki koefisien yang sama, sama-sama satu, ya, sama-sama satu di depan ini tidak dituliskan. Nah, karena berbeda tandanya, ini sudah ada yang sama, berarti tinggal dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, pada kasus ini diapakan? Dijumlahkan supaya ini terhapus. Ya, kita jumlahkan.
13 tambah 5. 18. Nah, 18. Nah, karena ini sama dan berbeda tanda, kalau dijumlahkan maka dia akan terhapus. Ya, contohnya 1 ditambah min 1. 0. Kau punya hutang 1.000. Kau punya uang juga 1.000 di kantong. Kira-kira bagaimana hasilnya? Sudah hutangmu habis. Seperti itu. Itu sederhananya. Kemudian 2x tambah x. 2 tambah 1 berapa? 3. 3x. Kalau sudah seperti ini, x sama dengan di nah, per 3. 18 bagi 3 berapa? 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 Kan jelas. 18 bagi 3 berapa? Berapa? 6. Masa 18 bagi 3 kalian tidak hafal? Ya Allah. 18 bagi 3 sama dengan 6. Perkalian 3 ya hasilnya 18. Itu maksudnya 6 kali 3 18. Oke, kita dapatkan x sama dengan 3. Pada saat kita belajar minggu lalu tentang metode eliminasi, pada saat seperti ini kita juga melakukan eliminasi terhadap x kan, untuk mendapatkan y kita eliminasi juga x. Nah, pada metode gabungan ini, eliminasi dan substitusi, ini namanya metode gabungan. Nilai x yang ada, kita kan sudah tahu nilai x-nya. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita pilih yang kedua saja. Perhatikan persamaan 2. Perhatikan ini persamaan 2 ini. Apa itu persamaannya? X tambah y sama dengan 5. Perhatikan nilai x-nya. Nilai x berapa tadi? Nilai x-nya 6. Jadi 6 ditambah kurang ya? Oh, kurang. 6 dikurang y sama dengan 5. 6 dikurang y sama dengan 5. Pasti ada yang bertanya, kenapa bisa 6 Pak? Ya, karena ini. Inilah yang disebut dengan substitusi. Mengganti nilai x dengan 6. X-nya kan sama dengan 6. Tinggal diganti. Kemarin waktu kita belajar kan dicari lagi, disamakan variabel x lagi untuk mendapatkan y. Sekarang tidak. Setelah kita dapatkan salah satu himpunan penyelesaiannya, apakah x atau y, tinggal dimasukkan nilai yang diketahui. Tinggal dimasukkan. X-nya tadi berapa? 6. Tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan. Bisa di atas, bisa di bawah. Bisa persamaan 1 atau bisa persamaan 2. Oke. Lihat, 6 kurang y sama dengan 5. Oke, diapakan lagi rumus seperti ini? Diapakan? Apanya yang dikurangkan? 6 dikurangi bisa tidak? Bisa. Hah? Bisa atau tidak? Hah? 6 dikurangi bisa tidak? Tidak bisa, karena tidak sejenis. Makanya harus dikumpulkan yang sejenis. Yang mana sejenis? 6 dan 5 sejenis. Pasti ini pindah ya. Kita pindahkan. Ini aja kita pindahkan ini. 5 pindah ke kiri, y-nya pindah ke kanan. Menjadi 6 kurang 5. Karena ini kan positif, pindah ruas menjadi sama dengan ini negatif, pindah ruas menjadi 6 kurang 5 sama dengan y. 6 kurang 5 berapa? 1 sama dengan y. Atau kita balik, y sama dengan 1. Seperti ini. Karena biayanya itu kan 1. Berarti itu cara pindahnya seperti itu. Iya. Jadi substitusi mengganti aja, mengganti nilai yang diketahui. Mengganti nilai yang diketahui. Jadi x-nya 6 itu digantikan x-nya ini kan dari persamaan. Kita masukkan x-nya sama dengan 6 ke persamaan ini. Bisa juga kalau kita masukkan ke sini sama x-nya. Nah, kita uji ya. Kita coba. Kita coba 2x tambah y sama dengan 13. 2 kali x, x berapa? 6.
tambah Y sama dengan 13. 2 kali 6 12 tambah Y sama dengan 13. Ini tidak bisa dijumlahkan karena tidak sejenis. Makanya kumpulkan yang ini pindah ke kanan. Positif pindah luas menjadi nah, Y sama dengan sama kan? Iya, bisa dong. Bisa dong. Oke ya? Bisa? Bisa. Oke. Karena sudah terbentuk menjadi beberapa kelompok, Bapak mau kita bisa melakukan atau mengerjakan soal secara mandiri ya, atau secara berkelompok. Sebentar Bapak akan berikan soal secara mandiri. Bapak bagikan lembar kerja, kalian kerjakan dengan kelompoknya. Bapak harap bahwa ini bisa dikerjakan dengan baik. Sebentar kita naik ke papan tulis untuk mengerjakannya. Kerjakan di sini dong. 2. Silakan dikerjakan ya. 3. Kemudian ini 4. Kenapa? Nah, setiap kelompok Bapak sudah berikan soal. Contohnya sama dengan yang di atas di lembar kerjanya itu. Ingat tulis namanya ya, nama-nama kelompoknya. Ya. Cuma 2 soal. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya. Dikerjakan saja. Sebentar kalau sudah dikerjakan secara berkelompok, kalau sudah yakin bahwa itu benar, kalian tulis di buku catatannya ya, sebagai bahan pembelajaran. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Ya? Kenapa? Silakan kalian kerjakan di buku catatannya. Kalau sudah yakin bahwa benar, silakan masuk. Ya, masing-masing kerjakan di bukunya. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, silakan masukkan. Kerjain dulu masing-masing. Jadi silakan dikerjakan. Kalian tulis nama aja sama. Seperti ini aspal. Kita aja. Diapakan lagi untuk mengenalin ini Kalisa. Ini kan 2. Sudah ada yang sama kan? Tidak ada sama. Aku tuh. Mau masukin? Ya. Sama dengan terus di bawah. 2x tambah ini sama dengan ini 3. Nah, perhatikan gini. Ini kan berbeda tanda kan? Ini yang sama. Terserah yang mana yang mau disamakan lebih dulu.
X yang mau disamakan. Nah, ini kan berbeda. Yang di atas 3, yang di bawah 2. Bagaimana caranya untuk menyamakan? Dia ah, dikali yang di atas dikali berapa? Nah, yang di bawah dikali dan ini yang di atasnya dikali 2, yang di bawah 6 sama 4. Nah, kurang bawah 12 di bawah. Ya, ya. Ada sini kali 2. Kali 2 kemudian bawah kali 7. Oke. Kali 3 kali 2 berapa? Nah, tanda ini. Nah, ini 2 kali 2 4 apa? Nah, sama dengan ini 11 kali 2. 11 kali 2 Nah, oke. begini Iya. Ini. Itu kan buatnya. Jam minggu lalu kita pelajari eliminasi. Apa ini? Iya. Dari ketiga. Dan apa? Tinggalkan 3. Nah. Oke, sekarang yang mana yang sama? Ini kan? Nah, berarti jadi kurang kan? Ada tambahan X ya? Tambah kurang. Ya. Kenapa, Nur Fadila? Kenapa ya? Yang mana? Yang mana yang mana? Nah, ini 2X. Karena sama kita, tinggal dikurangkan nih. Iya. Nah, kita boleh. Ini kan dikurangkan. 1 kurang 5. Masih tidak ada. 4 itu kalau 5 kurang 1. ini apa? Iya. Min 4. 4 sama dengan. Sini sama dengan sebelum di depannya sama dengan. Nah, ini kan 5. Ini di depannya berapa? Nah, 5 kurang 1. 4 apa? 4 apa? Nyatu pada belnya. Nah, ini kan 2 kurang 2. Nah, coret saja. Iya. Oke, kita tinggal ini. Y sama dengan. Ya, berarti ini caranya apa? Terus 3X sama dengan 18. X sama dengan 18 bagi 3. Nah, berarti ini bagi. Y sama dengan berarti tinggal di sebelah. Ini Pak. Di bawahnya kok susu tulis ulang lagi. Y sama dengan apa nampaknya kok? Nah, ini ada 3X sama dengan 18 sama dengan berapa ini? Sama dengan berapa ini? Nah, bagi berapa di atas? Waduh, berapa? Ini dia sama dengan tiga. Kan di depannya X tadi tak? Nah, berarti dibagi dengan X di depannya Y. Ini berapa? Di bawah. Kayak gini. 3X sama dengan 3. X sama dengan 3/3. Y sama dengan min 4/4. Ya. Iya, kenapa kadang orang bilang 4 bagi 4 berapa? Bukan re. Perkalian 4 tambah 4. Bisa perkalian 4 kan? Berapa? Berapa? Belum selesai ini. Min 4/4. Tulis gitu.
Salah tulis. Ini 4. Masih dilanjutkan. Ini dilanjutkan. Min 4 per 4. Ini sama dengan di depannya. Nah, iya. Oke, pokoknya lagi. Cara menulis yang benar. Iya sama dengan. Yang 4 bagi 4 berapa? Tanda apa di depannya? Nah, sudah dapat Y sama dengan min 1. Nah, sudah dapat Y sama dengan. Nah, tinggal dimasukkan ini Y ke dalam salah satu ini saja. Yang mana mau masukkan di mana? Bukan di sini saja. Ya, masukkan di persamaan 2. Coba terus dulu persamaan 2. Tambah Y sama dengan 5. Nah, masukkan nilai Y sama dengan min 1 ke sini. Coba tulis dulu. Di bawahnya. Di bawahnya. Nah, tulis dulu ini buat X. Nah, ini berapa? Nah, kasih dalam kurung. Sama dengan 5. Nah, ubah ini positif dan negatif. X kurang berapa? Ini tanda apa ini? Kurang 1. Kenapa ada double sama dengan berapa? Kumpulkan yang sejenis. Nah, satunya juga di sini. Belum. Tulis lagi 2x. 2x. Ini min 1 juga sama dengan. Ini sama dengan. Nah, ini tulis 5. Ini negatif tidak. Ini menjadi positif berapa? Nah, tambah. Nah, terus lagi bawahnya 2x sama dengan 5 tambah 1. Nah, berlagu. Nah, terus lagi di bawahnya x sama dengan. Kenapa berlagu di bawahnya? X sama dengan berapa? 6. Ini bawahnya dia pakai ketak sama ini. Ini bawahnya ini kok pakai kemana? Sama dengan tadi. Ini 4 ini mau kemana? Ke X. Kawan ini baru sebelah. Kenapa? Ini kan kamu tulis 4Y sama dengan 4. Tinggal ini di sini. Y sama dengan min 4 ini. Ini kan perkalian, kita ruas menjadi bagian, menjadi ke bawah sini. Kita ada 4 lagi di sini. Sama dengan ini. Ini kan 2x sama dengan 6. Berarti x sama dengan terus dulu ini 6. Ini 2 jadi apa kan? Ini benar. Ini dibagi berapa? Ini kamu yang tulis, ini tidak itu. Kamu tulis yang bukan di sini. Kami. Nah, jangan kau begitu cara menulis. Bagi bagus. Duanya lagi tulis. X sama dengan pulang kali. X sama dengan 6 bagi 2 berapa? Nah, sudah selesai. Iya. Berarti Y-nya min 1, X-nya 3. Jadi kurang penyelesaiannya. Kurang penyelesaiannya itu X-nya berapa? 3, sama min 1. Ini yang kurang penyelesaiannya. Itu yang pertama. Oke. Siapa yang bisa kerjakan satu nomor? Oke, silakan. Yang lain siap ya? Kamu dulu. Idris, udah tahu ya?
kasih ini satu. Sudah tahu? Rate. Yang lain perhatikan deh, yang lain perhatikan. Kelompok ini coba connect juga supaya ada pembanding ya. Yang itu tuh, Pak. Tidak apa-apa, naik saja. Tulis gitu, Pak. Jangan yang ada saja. Ya tidak apa-apa sih. Waduh. Tetap juga. Sudah baik, kenapa ya? Oh, Pak, dicari juga kayaknya. Nah, kalau sudah dapat nilai X-nya, Iya, Pak. kalau sudah dapat nilai X-nya tinggal disubstitusi, masukkan ke salah satu persamaan. Sudah, Pak, kalau bisa main kita. Kami tahu ya. X sama yang berapa? Juga rate. 4 kurang 9 kan berapa? Rate. Berapa? 4 kurang 9. Apa? Oh, ini utang berapa? Kurang lagi, berutang lagi 9. Tidak apa? Ini kan habis ini, dicoret ini. Tambah kan? Amin. Adalah. Ini kenapa? Perkalian ini. Kesuti. Nomor 1 Dulu. Dengan beda soal. Di bawahnya lagi, G sama dengan 13 bagi 13. Nah, tanda min di bawah, min 1. Oke, sudah dapatkan kita? G sama dengan min 1 toh? Tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan. Ini, masukkan di sini. Nah, terus ulang ini, 2x tambah 3 dalam kurung. Iya, ini diubah. Ini kan sudah diketahui min 1. 3 dulu. 3 dalam kurung. Berapa y-nya? Tulis. Balas 10 sama dengan. Nah, coba kali masuk. 2x sama dengan tambah. Kurang. Kurang 3. Iya. Iya. Baru kurang 1. Sama dengan kan 3 masuk ini. Sama dengan Ini ya, Pak. Apa itu di sini? Oh, kali berapa ya, Pak? Kali sudah ada yang sama, sudah ada yang sama. Tinggal dikurangkan.
Untuk apa lagi dikalikan karena tinggal diperkurangkan ini. Karena kan sudah sama ini. Nah, kalau sudah sama sama dengan juga tulis 4 kurang berapa? 3 apa? Ini sama dengan dua-nya ini sama dengan 6. 3 di mana? Kotor di mana 3-nya? Sama dengan ini. Ini sama dengan ini caramu. Ini 13 kotor di mana? Berarti ini sama dengan 6. Ini sama dengan Oke, tinggal masukkan ini ke salah satu persamaan. Pakai persamaan 2, tulis di sini persamaan kedua. X tambah Y sama dengan 3. Oke, di bawahnya lagi X tambah, nah Y nya berapa? 6. Oh iya 2 sama dengan berapa? sama dengan Ini di atasnya. 3. Nah, ini kumpulkan yang sejenis. X sama dengan ini 2 pindah ke sebelah menjadi 3. ini 2 pindah ke sebelah sini menjadi apa? Ini kan positif, pindah ke sebelah menjadi Negatif. Terus kembali nih, ini saya tulis 3. Kemudian ini 2-nya kompakan, pindah ke sebelah jadi tanda iya dong. Karena kan positif. Iya. Pokoknya lagi. Iya. Sama dengan X ini yang mau dicari. Sama dengan Y keluar. Udah bisa selesai. Y-nya diketahui, X-nya diketahui. Bapak, Terserah. Siapa yang pertama? Mana Mia? Kalian ya, perhatikan jadi kerja sama ya. Ini. Mana yang kerja sama ini? Oke, yang disamakan koefisien dari PMBG ya. Ya. Setelah disamakan, oke, saya kira ada masalah di sini. Oh iya. Selesai. Apa nih? Selesai. Substitusinya mana? Aku substitusi. Nah, ini harusnya ditulis substitusi X sama dengan 1 ke persamaan berapa ini? Persamaan 1 ya. Persamaan 1 3X 3X tambah Y sama dengan 2. X kan kita tahu nih. Oke. Jadi didapatkan X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 4. Yang kedua lagi. Fadilah Munir. 2X tambah 5Y sama dengan 1. 2X tambah Y sama dengan 5. Oke, karena ini sudah sama. Koefisien dari variabel X-nya. Karena sudah sama, maka langsung saja diprogramkan ya. Oke, dapat Y sama dengan 1. Oke, saya kira tidak ada masalah untuk ini ya. Untuk soal bagian keduanya, silakan kerjakan secara mandiri. Soal yang kedua di LK yang Bapak berikan,
Yang ini Pak. Ya. Ini ada tuh. Nah, ini kan soal pertama tadi nih. Soal yang kedua dikerjakan secara mandiri. Kerjakan secara mandiri masing-masing, tulis di buku catatannya, sebentar saya memeriksa langsung. Mana? Soal berapa nih? Ini Pak. Ini kan sudah sama, cuma beda kata. Berarti tinggal yang didapat enggak? Dapat X sama dengan, tinggal dimasukkan, pilih salah satunya saja ini X. Yang mana kamu pakai? Oh yang di atas, 3 kali X karena ini positif. Nah ini kan jadi negatif, 3 kali min 2 kurang Y sama dengan 2. 3 kali min 2 nah berapa? 3 kali 2. Nah tulis. Ini kan sudah sama, untuk tidak usah disamakan. Ini kan sudah sama. Nah, tinggal dijumlahkan. Karena beda tanda tinggal dijumlahkan. Nah, kumpulkan yang sejenis. Nah, jadi Y sama dengan, atau ini yang pindah ke sini, Y-nya pindah. Dibuatnya terus ulang. 6, ini positif menjadi kurang 2 sama dengan, oke. Y sama dengan, kau punya utang 6, bertambah lagi 2. Berapa? Nah, udah. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Coba saya periksa langsung. Oke, good. Kerjakan nih. Silakan kerjakan. Itu untuk menguji apa betul tidak paham atau tidak. Kalau sudah dapat X sama dengan 1, dia bakal di sini. Berhenti. Kan baru satu variabel yang kita cari Y-nya. Nah, masukkan kita salah satu. Tadi caranya kita. Siapa lagi yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Kalau banyak sama yang sudah selesai. Sudah, Ella. Ini jalan saya periksa. Yang mana soal 2 punya kalian? Oh, langsung pergerakan ini. Karena ini juga jawabannya Oke, silakan dikerjakan ya secara mandiri ya. Masih banyak Pak. Kenapa? Ini kan sudah sama. Ini kan sudah sama. Ini kan sudah sama. Sama-sama 3X. Cuma beda tanda. Satunya positif, satunya negatif. Nah, karena sudah sama, kalau dia tandanya berbeda, dia bakar supaya hasilnya sama dengan 0. Nah, ini
dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Nah, supaya 3 ditambah min 3 itu kan sama ya artinya 3 kurang 3. 3 kurang 3 0, ini hapus nih. Tinggal dijumlahkan ini 23 13 min 13 ditambah 23. Kau punya utang 13.000, uangmu 23.000. Jadi sisanya kau punya utang 13.000, uangmu 23.000. Sisanya? Maksudnya 3.000. Berapa? Berapa? Sisanya 8.000. Kau punya utang 13.000. Utang udah 23.000, uangmu 23.000. Kau punya utang 13. Nah, kalau punya utang 13.000, uang yang kau bawa 23.000, mau kau bayar utang ini. Sisanya berapa? Sisa uangmu berapa? Ah, 10.000. Jadi tersisa 10.000 di sini. Nah, sama aja kan? Ini karena ini jumlah. Kau punya utang 2.000. Kemudian uangmu 4.000. Jadi tersisa? Tersisa 2. Nah, 2 ini. Ini karena ini perkalian, tindak uas menjadi 10. Katakan bagi silakan cek sendiri. Kalau sudah dapat nilai ini, nanti tinggal pilih. Ini kan anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita mau dimasukkan di mana? Coba masukkan di persamaan 1. 3 kali x dikurang 2y sama dengan min 3. Masukkan ini nilainya. Sudah dapat masukkan ke sini. Menjadi x dikurang 2 kali, ya berapa sih di sini? Masukkan sama dengan min 13. Sudah dapatkan x. Kalau sudah dapat, tinggal dikumpulkan yang segini. Sudah, sudah. Saya periksa. Let me see. Biarkan aku melihatnya. Ada masalah. Apa? 17 kali, Pak. Iya dong. Iya dong. Pak.
Nah, ini bagi 10 bagi tulis nih. 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2. Perkalian 2 hasilnya 10. 5. Ah, berapa? 5. Nah, tulis. Tulis bisa mau kurang tuh deh. Masa? Nah. Kita mau belajar. Masukkan di sini. Oke. 3x kurang terus nih 3x kurang 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 10. Nah, tulis. Berapa dulu sama dengan ini sama dengan ini berapa? Berapa ini? 13. Min 13. Nah, pindahkan gini ke samping. Jadi 3x sama dengan Balik. oh sini. 13. Ini negatif, 13 menjadi tulis di situ. Tulis di situ sampingnya. Nah, tambah berapa nih? Saya punya utang 13.000. Uangmu 10.000. Sisa? Nah, 63. 3x sama dengan oke, lanjutkan. Pak namanya? Oke, saya kira pembelajaran kita gantikannya sudah ada beberapa orang yang saya anggap bahwa sudah bisa dan mengerti. Untuk selanjutnya, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ini tanyakan, silakan cek saya. Kita sebentar di WA. Saya terbuka selama itu bukan jam setengah istirahat. Dan dijawab satu-satu dulu. Belum selesai. Siapkan kertas kecil. Kecil saja, kertas kecil. Ya. Siapkan kertas kecil dengan polanya ya. Kertas kecil saja, kecil. Siapkan kertas kecil. Itu kertas sebentar kita minum. Siapkan kertas kecil. Bagi dua saja, bagi dua itu kertas. Bagi dua saja. Ya, berbagi sama temannya. Sudah? Oke, tulis ini berdasarkan opini kalian masing-masing ya. Silakan, ini pendapat. Pertanyaannya begini. Menurut kalian, bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Oh, itu nih Pak. Sangat enak dan jelas. Jangan tulis namamu ya. Dosa tulis nama. Pendapat kalian tentang pembelajaran matematika kita hari ini? Nggak usah tulis nama ya. Nggak usah tulis nama karena itu akan saya kumpul. Saya akan koleksi sebentar ini. Nggak usah bertanya sama teman. Silakan pendapatnya kalian. Usahakan jangan diketahui sama yang lain ya, karena ini sifatnya privat. Kalau kalian mengatakan saya tidak suka pembelajaran hari ini karena Pak Herin galak sekali, nah boleh juga seperti itu. Saya tidak akan marah serius. Ya, gitu, iya dong. Bagaimana saya bisa tahu kalau itu tulisan bukan itu samamu? Tulisannya aku. Jangan. Oke, sudah selesai? Langsung kumpul. Ada yang sudah selesai? Saya sini bagus sini, kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai bagus. Ini. Baca nih, nanti saya akan baca ya. Jangan tidak akan buta, karena saya tidak tahu tulisanmu. Iya, tidak nih. Silakan baca. Jangan lupa. Saya pasti baca nih kalau saya pulang ke rumah. Apa jadi ini apa? Untuk lembar kerjanya kalian bawa pulang. Kalau ada hal lain yang ditanyakan silakan tanyakan. Sudah semua? Sudah semua? Sudah? Kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing.
Jadi poin dari pembelajaran kita pada hari ini ya Pak. Ya, Pak. Saya sudah mengidentifikasi siapa yang sudah menyelesaikan tugas individunya. Kita sudah mengevaluasi sudah proses pembelajaran kita hari ini. Saatnya Bapak akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang masih di sistem bersama linear variabel. Apa lagi? Ilham. Kita masih belajar di sistem persamaan linear variabel. Tapi kita akan fokus di metode substitusi. Yang dipelajari kan eliminasi. Nah, ini substitusi dan eliminasi. Kita akan fokus di substitusi. Kira-kira substitusi itu bagaimana? Nah, kira-kira akan bagaimana lebih jauhnya? Nanti akan kita bahas. Kita akan elaborasi lebih jauh nanti ya di pertemuan berikutnya hari. Oke, demikian pembelajaran kita. Apa? Saya kan urusan anak. Bagus banget. Oke, saya kira pelajaran kita sudah selesai hari ini. Bapak berharap bahwa apa yang Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik. Ya, Mudah-mudahan Pak. ini bisa menjadi motivasi kita untuk belajar matematika lebih giat lagi di waktu-waktu yang akan datang. Demikian, sebelum kita pulang, mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dulu ya. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa.